Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bu Ayu masih membahas tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, jadi kesimpulannya semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Nah, oksigen tersedia apabila lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyetarakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, Hari Menanam Pohon ini ditanggalkan pada 28 November. Nah, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu semangatkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Nah, daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang melimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibatnya kebakaran atau penebangan pohon secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satunya yaitu dengan melakukan penanaman pohon kembali di lingkungan. Nah, jadi pada tanggal 28 November ini diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Nah, peringatan Hari Penanaman Pohon pada tahun 2015 ini diawali sejak 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Tanam Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan, yaitu sekitar 10.000 pohon. Nah, jadi kita dapat berperan serta mengembalikan paru-paru dunia, yaitu contoh kecilnya menanam pohon di lingkungan rumah. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan. Nah, tugas pertama, kalian buatlah satu kegiatan bersama orang tua kalian dengan tema menjaga lingkungan. Kemudian dokumentasikan berupa foto. Bu, apa aja kegiatannya? Boleh berupa menanam pohon atau membersihkan rumah. Pokoknya temanya menjaga lingkungan. Lalu didokumentasikan, kirim ke Bu Ayu berupa foto. Nah, selanjutnya Bu Ayu mau menjelaskan tentang tanggung jawab. Nah, jadi menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, tanggung jawab kalian apa? Tanggung jawab kalian yaitu contohnya sadar akan tugas terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat, bertanggung jawab atas semua perbuatan baik maupun buruk kalian, dan menyelesaikan segala tugasnya. Contohnya, kalau tugas di sekolah, kalian belajar, mengerjakan tugas. Kalau tugas di rumah, contohnya membantu ibu, merapikan tempat tidur, menjaga adik, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kalian di rumah atau di sekolah. Kalau di masyarakat, contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Jika ada sampah di jalanan boleh diambil, itu merupakan bentuk tanggung jawab di masyarakat. Jadi
Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi, tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada. Mau dia berada di hutan, mau dia berada di sekolah, di rumah. Jadi semua manusia memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugasnya dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan berupa alam, sosial, dan budaya ataupun negara maupun Tuhan yang Maha Esa. Nah, sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat di suatu kebudayaan yang merekam pada mereka. Nah, tanggung jawab setiap individu memiliki berbagai jenis, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran setiap orang memenuhi kewajiban sendiri dan mengembangkan kepribadiannya sendiri sebagai manusia pribadi. Nah, dengan demikian bisa memecahkan masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya nih ya, Tio mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Tio justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Tio tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Tio ditegur Bu Guru dan Tio mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini, Tio harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Itu merupakan contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, apapun yang kalian lakukan, maupun baik atau buruk, kalian harus bertanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, bukan tanggung jawab ayah kalian aja. Jadi, semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak, dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga. Jadi, kalian harus menjaga nama baik ayah kalian dan ibu kalian, menyangkut semua keluarga. Berarti jaga sikap perilaku di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun rumah. Nah, contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nah, jika kamu sebagai seorang anak bersikaplah disiplin, sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu telah melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ingat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, seorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga membentuklah masyarakat. Nah, jadi setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang tinggal dan menetap dalam sebuah negara. Kita menetap pada sebuah negara Indonesia, akan terikat oleh aturan-aturan hukum. Nah,
Oleh karena itu, segala perbuatan atau tindakan dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku. Nah, jadi semua makhluk hidup memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian Bu Ayu akan menjelaskan suatu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kondisi geografis yang beragam menyebabkan keberagaman pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Ada yang berupa pertanian, perdagangan, perindustrian, perkebunan. Nah, keberagaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Nah, kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Semuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, yaitu berupa agraris, bidang usaha agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa sebutan ini? Disebabkan banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Nah, sektor usaha ini terdapat di daerah pedesaan dan pergunungan. Contohnya hasil dan perkebunannya yaitu padi, jagung, ubi, kedelai, dan buah-buahan. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak, berupa intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitas, dan mekanisasi. Selanjutnya, bidang usaha di peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri dari daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, hasil peternakan ini ada macam jenisnya, yaitu peternakan hewan kecil. Contohnya peternakan hewan kecil yaitu kelinci, kambing, domba. Sedangkan peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Ada juga peternakan unggas, contohnya seperti ayam, itik, burung. Itu merupakan termasuk peternakan unggas. Nah, kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk, sedangkan skala besar dilakukan oleh pihak swasta, yaitu pengusaha dan pemerintah. Selanjutnya, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan laut. Kalau perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat terdiri air tawar dan air payau. Nah, kalau air tawar itu terdiri di sungai, danau, rawa, atau waduk. Selanjutnya, perikanan air laut, usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Selanjutnya, usaha perdagangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat,
Barang tambang dapat dibedakan menjadi barang tambang mineral, logam, non-logam, atau barang tambang sumber energi. Yang kelima yaitu kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Nah, hutan juga berfungsi sebagai tempat perkembangan sebagai fauna. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintas ke wilayah Indonesia. Yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjual kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual yang dibeli. Yang terakhir itu kegiatan industri. Perindustrian adalah kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau industri sedang dan industri besar. Nah, tugas kalian setelah Ibu Ayu menjelaskan tentang jenis usaha yang ada di Indonesia, kalian pilih salah satu jenis usahanya. Lalu hasil dari jenis usaha, bahan baku, pengetahuan, atau kendala dalam menjalankan usaha. Dari informasi yang ada yang kalian gali, buatlah minimal 6 pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang kamu wawancarai. Nah, Bu Ayu memberi tugas kalian untuk mewawancarai ayah atau ibu kalian tentang jenis usaha yang kalian mau tanyakan. Contohnya kalian mau jenis usaha perdagangan, berarti kalian buat minimal 6 pertanyaan tentang jenis usaha perdagangan. Lalu pertanyaan tersebut kalian tanyakan ke ayah atau ibu kalian, kemudian divideokan. Sekian informasi dari Bu Ayu. Jika ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.